Halo teman-teman, saya Rara Geding Safira. Di video kali ini kita akan belajar mengenai VLAN dan trunk. Jadi VLAN atau Virtual Local Area Network itu, misalkan di sini ada ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Misal divisi yang di atas ini kita sebut dengan Engineering dengan VLAN 10 dan IP-nya 192.168.10.0/24. Kemudian yang di tengah ini misalkan sebagai Programming dengan VLAN 20, IP-nya 192.168.20.0/24. Dan yang di bawah ini misal kita sebut sebagai Marketing dengan VLAN 30 dengan IP 192.168.30.0/24. Di sini bisa dilihat bahwa networknya itu berbeda, yaitu 10, 20, dan 30. Jadi PC-PC ini akan terhubung ke switch. Kemudian misalkan di sini yang Engineering kita ingin bandwidth-nya itu 10 MB, Programming 20 MB, dan Marketing 30 MB. Nah, jika seperti ini VLAN akan dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Nah, jadi fungsi VLAN yang pertama yaitu memanajemen, dan yang kedua memecah broadcast domain. Nah, broadcast domain itu mengirimkan paket ARP ke semua device yang terhubung. Oke, sekarang kita akan coba membuat topologinya. Di sini kita masukkan switch, kita juga tambahkan PC-nya. Di sini kita akan menambahkan 6 PC ya teman-teman. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel dari PC1 terhubung ke FA01, kemudian PC2 FA02, dan seterusnya ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan IP-nya. Misal di sebelah kiri kita menggunakan IP 192.168.10.0/24 dan yang sebelah kanan IP-nya 192.168.20.0/24. Di sini kita bikin ruangan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sebelah kiri ini kita akan menggunakan VLAN 10 dan di sebelah kanan kita akan menggunakan VLAN 20. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk IP-nya. Kita ke PC-PC-nya. Yang pertama ini kita ke PC1, terus di desktop IP configuration, IP-nya adalah 192.168.10.1. Nah, di sini tidak menggunakan slash ya teman-teman, isikan aja untuk subnet masknya. Terus di PC2 IP-nya adalah 192.168.10.2. Terus di PC3 ini IP-nya adalah 10.3. Nah, ini adalah untuk IP di VLAN 10 ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasikan juga untuk yang di VLAN 20. Di PC4 ini IP-nya adalah 192.168.20.1. Kemudian subnet masknya kita isi. Di PC5 IP-nya yaitu 20.2 dan di PC6 yaitu 20.3. Nah, selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk berkomunikasi yang masih satu VLAN. Yang pertama dari PC1 ke PC2. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Terus dari PC2 ke PC3 sukses juga. Nah, sekarang kita akan coba yang di VLAN 20-nya. Dari PC4 ke PC5. Oke, sukses. Terus dari PC5 ke PC6 sukses juga ya teman-teman. Oke, selesai. Jadi ini adalah untuk konfigurasi IP address dan juga sudah bisa saling berkomunikasi. Tapi untuk antar VLAN ini belum bisa untuk saling berkomunikasi ya teman-teman, karena berbeda networknya. Jadi untuk berkomunikasi di sini kita membutuhkan router. Sekarang kita langsung saja untuk konfigurasikan VLAN-nya. Di switch, kita masuk pada switch, terus di CLI, kita masuk ke mode configuration. Nah, sekarang kita akan membuat VLAN 10 dan 20-nya. Terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini VLAN 10, kemudian namanya Programming. Oke, kita exit. Yang kedua, kita bikin VLAN 20 dengan nama Marketing. Oke, di sini sudah buat untuk VLAN 10 dan 20-nya. Di sini kita bisa mengeceknya dulu, karena kita di mode configuration untuk mengeceknya itu adalah do show VLAN brief. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah ada untuk VLAN 10 dan 20-nya dengan nama Programming dan Marketing. Namun di sini itu belum ada interface-nya ya teman-teman, karena defaultnya itu untuk interface-nya mereka masuk ke VLAN 1 semua. Dan sekarang kita akan mengkonfigurasikannya yaitu untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini tadi kita buat untuk interface-nya itu FA01, 02, dan 03. Terus untuk VLAN 20-nya itu FA04, 05, dan 06 ya teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama kita konfigurasikan untuk VLAN 10-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke interface FA01. Nah, di sini kita masukkan command switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, karena akan dimasukkan ke VLAN 10 untuk FA01-nya. Kemudian enter. Sekarang kita exit, terus kita bikin juga untuk yang FA02.
dan juga FA03. Caranya masih sama ya teman-teman. Oke, selesai untuk VLAN 10-nya, yaitu FA01, 02, dan 03. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk VLAN 20-nya. Yang pertama kita masuk ke interface FA04. Nah, agar cepat itu caranya bisa dengan interface range FA0/4 sampai 6 seperti ini ya teman-teman, agar lebih cepat. Kemudian kita enter. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20 dan exit. Sudah ya teman-teman, sekarang kita cek yaitu to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 10 dengan nama programming, untuk interface-nya yaitu FA01, 2, dan 3. Kemudian untuk yang marketing itu FA04, 05, dan juga 06. Jadi semua PC-PC ini sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing. Sekarang kita coba masuk ke tab simulation, kita delete saja. Kita coba misalkan PC 2 mengirimkan paket ke PC 3, dan di sini mengirimkannya paket ICMP ya teman-teman, artinya sudah berkenalan. Kita hapus dulu untuk ARP tabelnya. Kita hapus di PC 1, di command prompt kita cek dulu ya ARP-A. Ternyata di sini ada, terus kita hapus ARP-D. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah terhapus ya teman-teman. Kita hapus juga di PC 2 dan PC 3. Sekarang kita coba di switch-nya, kita exit dulu, terus kita cek show MAC address table. Dan ternyata di sini ada, kita hapus aja yaitu clear MAC address table. Kita cek lagi. Nah, sudah tidak ada. Oke, di sini kita delete. Kita coba lagi, misalkan di sini PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2. Nah, bisa dilihat dia mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Dari PC 1 dia mengirimkan ke switch, dan dari switch itu akan mengirimkan ke PC 2 dan 3. Tapi tidak mengirimkan paketnya ke PC 4, 5, dan 6. Itu adalah fungsi VLAN ya teman-teman, yaitu memecah broadcast domain. Jadi paket tersebut akan dikirimkan hanya ke VLAN 10. Nah, di sini pada PC 3 tidak menerima ya, karena tujuannya adalah untuk PC 2. Di sini PC 2 membalas ke switch, kemudian switch mengirimkan lagi ke PC 1. Nah, di sini setelah berkenalan PC 1 akan mengirimkan paket ICMP. Di PC 2 ini dia akan membalas ke switch dulu, terus dari switch ke PC 1 lagi. Nah, bisa dilihat di sini successful ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk fungsi VLAN, yaitu untuk memudahkan manajemen dan juga untuk memecah broadcast domain. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba untuk membuat ruangan lagi. Jadi nanti ada 2 ruangan. Di sini kita buat topologinya masih sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, untuk interface-nya yang terhubung juga masih sama. Di sini kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2. Di sini kita bikin ruangannya juga. Oke, di sini masih sama ya teman-teman. Jadi untuk sebelah kiri ini akan menggunakan VLAN 10 dan yang sebelah kanan menggunakan VLAN 20. Dan untuk IP-nya juga masih sama. Di sini 10.0/24 dan di sini 20.0/24. Langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Di PC 7 ini IP-nya adalah 192.168.10.4. Di PC 8, 9, 10, 11, 12 juga kita konfigurasikan seperti di video ya teman-teman. Oke, sekarang kita konfigurasikan VLAN-nya. Kita masuk ke switch, kemudian masuk ke mode configuration, terus di sini kita bikin dulu VLAN yang pertama, itu VLAN 10 dengan nama programming masih sama, dan VLAN 20 dengan nama marketing. Oke, kita langsung saja untuk memasukkan interface-nya ke VLAN 10 dan juga 20. Untuk interface-nya itu masih sama dengan ruangan 1. Oke, di sini caranya masih sama juga. Kemudian kita cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, sudah masuk ya teman-teman untuk interface-nya di programming dan juga marketing. Selanjutnya kita akan belajar tentang terang ya teman-teman. Oke, jadi untuk fungsi terang itu adalah menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2. Begitupun sebaliknya, artinya itu untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati ini. Kita coba konfigurasi terangnya, jadi di switch pertama dan kedua itu sama-sama terhubung di FA07 ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk konfigurasi terangnya agar terang tersebut bisa saling berkomunikasi antara ruang 1 dan ruang 2 bisa saling berkomunikasi. Yang pertama kita konfigurasi di switch pertama.
Di sini kita harus masuk ke mode configuration terlebih dahulu, terus kita masuk ke interface-nya yaitu interface FA07, kemudian kita konfigurasi terangnya yaitu switch port mode terang. Oke, di sini ada keterangannya ya teman-teman, kita cek yaitu do show interface terang. Ini ada keterangannya bahwa FA07 ini sudah tracking statusnya. Oke, ini untuk switch yang pertama sudah berhasil. Kita konfigurasi juga di switch yang kedua, kita masuk juga ke interface FA07, kemudian switch port mode terang. Oke, sekarang kita cek. Nah, di sini sudah tracking ya teman-teman statusnya. Di sini kita coba untuk berkomunikasi antar VLAN-nya. Ini dari PC1 ke PC7. Oke, sukses ya teman-teman. Jadi sudah bisa untuk saling berkomunikasi. Kita coba untuk ping antar VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke tab simulation. Kemudian kita coba dari PC2 ke PC9. Nah, di sini mengirimkan paket ARP. Terus di sini dari PC2 akan mengirimkan ke switch. Nah, dari switch ini akan mengirimkan ke switch ruang 2 dan juga PC1 dan PC3. Oke, di ruang 1 untuk PC1 dan 3 tidak ada yang merespon karena tujuannya bukan untuk mereka. Nah, di ruang 2 ini switch akan membroadcast ke PC7, 8, dan 9 ke VLAN 10-nya. Di sini yang merespon itu PC9 karena tujuannya adalah untuk PC9. Terus PC9 akan membalas ke switch, dari switch akan ke switch ruang 1 dan dari switch lagi akan dikirimkan ke PC2. Oke, di sini setelah perkenalan PC2 akan mengirimkan paket ICMP. Nah, ini ke switch dulu, terus dari switch ke switch lagi, dan dari switch ruang 2 ke PC9. Nah, di sini paketnya sudah diterima oleh PC9, kemudian PC9 akan membalasnya lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Terus kita coba untuk yang VLAN 20-nya, misalkan dari PC5 ke PC12. Di sini sukses ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi terang ini sudah berhasil juga, sudah bisa untuk saling berkomunikasi antar VLAN-nya. Oke, kita sudah belajar apa itu terang, dan juga tadi kita sudah mengkonfigurasikannya. Sekarang kita akan coba belajar allowed terang. Kita masuk ke mode privilege, terus kita lihat show interface terang. Di sini teman-teman bisa lihat ada VLAN allowed on terang, itu artinya VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07. Nah, karena di sini default, jadi semuanya bisa melewati ya, bisa melewati dari 1 sampai 1005 ini. VLAN allowed and active in management domain ini artinya VLAN berapa saja yang sudah mencoba untuk melewati FA01. Sekarang kita ubah, yang boleh diizinkan adalah untuk VLAN 10 dan 20 saja ya teman-teman. Di sini kita masuk ke mode configuration, kemudian kita masuk ke interface FA07. Terus switch port terang allowed VLAN. Nah, di sini kita masuk VLAN berapa saja yang ingin kita izinkan. Di sini kita masukkan VLAN 10 dan 20. Kita exit. Kemudian kita cek do show interface terang. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, bahwa yang diperbolehkan untuk melewati FA07 itu VLAN 10 dan juga 20. Nah, sekarang kita coba untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC7. Nah, successful ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk apa itu allowed terang. Selanjutnya di sini kita coba bikin topologi lagi ya teman-teman, yaitu ruang ketiga. Kemudian kita hubungkan masih sama untuk interface yang terhubung. Sekarang kita bikin ruangannya ya teman-teman. Oke, untuk IP-nya juga masih sama. Di sebelah kiri itu 10.0/24 dan kanan itu 20.0/24. Masih sama juga, di sebelah kanan menggunakan VLAN 20 dan kiri menggunakan VLAN 10. Kita hubungkan dulu untuk antar switch-nya dari ruang 2 ke ruang 3. Oke, lanjut kita konfigurasikan VLAN-nya. Kita masuk ke mode configuration. Di sini kita bikin VLAN-nya dulu. Yang pertama VLAN 10 dengan nama programming dan VLAN 20 dengan nama marketing. Lalu exit. Kemudian kita masukkan untuk interface-nya. Untuk VLAN 10 yaitu interface range FA01 sampai 3. Terus switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Lalu yang VLAN 20 kita masukkan interface-nya yaitu interface range FA04 sampai 6. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita cek do show VLAN brief. Nah, sudah ya teman-teman, untuk interface-nya di sini VLAN 10 itu 1 sampai 3 dan VLAN 20 itu 4 sampai 6. Sekarang kita konfigurasikan untuk terangnya dari ruang 3 dulu ya teman-teman. Di sini yang mengarah ke switch itu FA08. Dan langsung saja kita masuk ke interface FA08, lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita bisa lihat dengan do show interface terang. Nah, di sini bisa dilihat untuk FA08 statusnya juga sudah tracking.
Sekarang kita konfigurasikan juga yang di switch ruang 3. Kita masuk ke interface FA07, kemudian switch port mode terang. Oke, sekarang kita lihat do show interface terang. Nah, di sini FA07 statusnya juga sudah terangking. Untuk mengeceknya, sekarang kita coba kirimkan paket dari PC7 ke PC13. Oh ya, sebelumnya di sini kita konfigurasikan IP-nya di PC-PC-nya terlebih dahulu. Kita konfigurasikan dulu di PC13, itu IP-nya 10.7. Kemudian PC14 IP-nya 10.8. Kemudian di PC15 IP-nya 10.9. Lalu di VLAN 20 PC16 IP-nya yaitu 20.7. Oke, kalian ikuti saja seperti di video ya teman-teman. Terus sekarang kita coba kirimkan paket dari PC7 ke PC13. Di sini successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC12 ke 18. Oke, sukses juga. Nah, jadi ini sudah berhasil untuk membuat topologi yang ketiga. Sekarang kita akan belajar trunking pada multi-layer switch atau MLS. Oke, sekarang kita tambahkan switch yang ini ya teman-teman. Jadi multi-layer switch itu yang ini kita akan coba untuk menerangkan multi-layer switch ini ke switch ruang ketiga. Langsung saja kita konekkan. Terus kita konfigurasi terangnya di ruang ketiga. Di sini yang terhubung itu FA08 ya teman-teman. Kita masuk ke mode global configuration, terus kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA08, kemudian switch port mode terang. Oke, kita cek to show interface terang. Nah, di sini sudah terangking ya teman-teman untuk statusnya. Lalu kita konfigurasikan juga di multi-layer switch. Di sini kita konfigurasikan, kita masuk ke mode configuration, terus kita masuk ke interface-nya. Yang mengarah ke switch ruang 3 itu adalah FA01. Interface-nya yaitu interface FA01. Kemudian kita konfigurasikan juga yaitu switch port mode terang. Nah, di sini teman-teman kita mendapatkan comment rejected karena untuk interface FA01 itu tidak bisa melakukan terang ya, karena encapsulation-nya itu adalah auto. Jadi mode terang itu ada dua ya teman-teman, yaitu ada ISL punyanya Cisco, yang artinya switch punyanya Cisco ketemu dengan switch yang punyanya Cisco juga, maka itu bisa melakukan yang ISL teman-teman. Dan juga di sini ada 8021Q. Nah, ini adalah open standard ya teman-teman. Untuk switch multi-layer ini itu support ISL dan juga .1Q. Tapi untuk switch yang di ruang 3 ini tidak support ISL tapi hanya support .1Q. Jadi kalau kita konfigurasikan terang yang di switch ruang 3 ini akan otomatis terhubung ke .1Q. Namun untuk yang switch multilayer ini dia support ISL dan juga .1Q. Jadi ketika kita konfigurasikan terangnya, yaitu bingung mau pakai yang ISL atau .1Q. Jadi sebelum kita mengetikkan komen mode terang, kita harus mengkonfigurasikan encapsulation-nya. Langsung saja switch port terang encapsulation .1Q. Oke, baru kita konfigurasikan terangnya, yaitu switch port mode terang. Kita coba lihat do show interface terang. Nah, di sini bahwa FA01 ini statusnya sudah trunking dan encapsulation-nya sudah .1Q. Jadi seperti ini ya teman-teman caranya untuk mengkonfigurasi terang pada switch multilayer ini. Oke teman-teman, kita sudah belajar terang pada multilayer switch. Sekarang kita akan belajar tentang dynamic terang protokol. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mode akses dan juga mode terang. Jadi untuk mode akses itu dia menuju pada end device dan mode terang itu menuju pada switch. Sekarang kita akan belajar dynamic terang protokol, yaitu kita mendapatkan mode baru. Jadi pada mode baru tersebut itu ada dynamic auto dan juga dynamic disable. Oke, di sini kita bisa dilihat bahwa misalkan di sini dynamic auto ketemu dengan dynamic auto itu artinya akan menjadi akses ya teman-teman. Kemudian misalkan untuk dynamic disable bertemu dengan dynamic disable itu akan menjadi terang. Dan untuk terang ketemu terang itu akan menjadi terang. Lalu untuk akses ketemu akses itu akan menjadi akses ya teman-teman. Kemudian untuk yang desirable juga sama. Dia menyesuaikan ketemunya dengan mode apa. Misalkan di sini dynamic desirable ketemu dengan dynamic desirable itu akan menjadi terang. Seperti itu ya teman-teman. Begitupun untuk mode terang dan mode akses ini. Jadi untuk dynamic auto itu sifatnya menunggu. Lalu dynamic disable itu sifatnya mengajak, dan mode terang dan akses itu sifatnya memaksa. Jadi misalkan ini ada dua switch, terus switch pertama ini adalah dalam mode dynamic auto dan untuk switch kedua itu mode terang, maka akan menjadi terang ya teman-teman. Karena di switch 2 ini memaksa switch 1 untuk menjadi terang.
Kurang lebih seperti itu ya teman-teman tentang apa itu Dynamic Trunk Protocol. Langsung saja kita coba praktek untuk Dynamic Protocol. Di sini kita buat topologinya, yaitu kita bikin 2 switch. Nah, di sini kita hubungkan saja. Masih belum menyala, di sini kita klik saja yang fast forward ini. Oke, sudah menyala. Di sini pada kedua switch ini itu masing-masing terhubung dengan FA01 ya teman-teman. Kita coba lihat mode apa yang dipakai switchnya. Kita lihat dengan masuk ke mode privilege, kemudian untuk melihatnya kita ketik show interface FA01 switch port. Nah, di sini ada administrasi mode dan operation mode. Untuk administrasi mode itu adalah mode yang kita konfigurasikan, dan untuk operational mode itu adalah hasilnya ya teman-teman, atau yang sedang dijalankan. Nah, di sini defaultnya untuk administrasi mode itu dynamic auto, dan hasilnya itu adalah static access ya teman-teman. Kita coba di switch 4. Show interface FA01 switch port. Oke, di sini administrasi mode. Jadi ketemu menunggu hasilnya adalah akses. Nah, di sini kita akan konfigurasi di switch 4 menjadi dynamic disable. Langsung saja kita masuk ke configuration, lalu kita masuk pada interface FA01. Terus switch port mode dynamic disable, lalu kita lihat do show interface FA01 switch port. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa di sini sudah bisa berubah menjadi dynamic disable dan operational mode-nya berubah menjadi trunk. Kita coba lihat di switch ketiga, show interface FA01 switch port. Nah, di sini hasilnya juga sudah menjadi trunk ya teman-teman. Di sini dynamic auto atau menunggu ketemu yang mengajak itu akan menjadi yang diajaknya ya. Yaitu hasilnya akan menjadi trunk. Yang sedang dijalankan itu adalah mode trunk. Oke, kita konfigurasikan lagi di switch 3 menjadi mode trunk. Kita masukkan configuration, terus kita masuk ke interface FA01, lalu switch port mode trunk. Langsung kita lihat do show interface FA01 switch port. Nah, di sini sudah berubah menjadi trunk ya teman-teman. Artinya switch ketiga ini memaksa switch 4 untuk menjadi trunk. Juga kita coba lihat switchnya di sini juga menjadi trunk karena di switch 3 itu memaksa menjadi trunk, dan juga si switch 4 mengajak menjadi trunk. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk materi mengenai Dynamic Trunk Protocol. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apa itu untagged dan tagged. Misalkan di sini kita masuk ke tab simulation. Nah, di sini kita coba kirimkan paket dari PC 11 ke PC 16. Oke, di sini mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Lalu dari PC 11 ini mengirimkan ke switch, dan switch akan membroadcastnya. Nah, paket yang dikirimkan dari switch ke switch itu adalah tagged ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ada .1 queue-nya, artinya itu masih ditandai. Jadi paket ARP yang ada .1 queue seperti ini adalah tagged. Jadi intinya tagged itu adalah paket ARP yang ada tanda .1 queue, sedangkan untagged itu adalah paket yang tidak ada .1 queue-nya. Selanjutnya kita akan belajar tentang native LAN. Di sini kita coba cek show interface trunk. Nah, di sini untuk FA07 ini statusnya trunk ya teman-teman, yaitu menghubungkan switch 1 dengan switch ruang 2. Nah, pada command show interface trunk ini ada yang namanya native LAN, dan by default itu native LAN-nya masuk pada VLAN 1. Kita coba cek di switch, yaitu show interface trunk. Oke, di sini juga native LAN itu by default masuk pada VLAN 1 semua ya teman-teman. Nah, native LAN itu apa sih? Jadi native LAN itu adalah paket yang tidak perlu di tag ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tidak usah menambahkan PC yang di tengah ini ya teman-teman. Langsung saja kita akan konfigurasikan untuk mengubah native VLAN-nya menjadi native VLAN 10 dan native VLAN 20. Kalian ikuti saja seperti yang ada di video ya. Oke, sekarang kita akan membuktikannya. Kita coba kirimkan paket dari PC 7 ke PC 13. Oke, di sini mengirimkan paket ICMP, kemudian di sini akan membroadcast. Dan di sini kita klik ya teman-teman. Nah, di sini sudah tidak ada tag ya teman-teman.
Jadi seperti itu untuk native villain, tidak memerlukan tag ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin mengubahnya lagi, kalian tinggal konfigurasikan ulang seperti di video ya teman-teman. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.